yang tepat fungsional juga. Sama-sama kita lihat sehingga dihasilkan usulan untuk UMK. Ingin berjalan dengan pertumbuhan ekonomi betul apa Sehingga apabila dikalikan Ya teman-teman, jadi inilah suasana menjelang rapat penentuan upah minimum kabupaten atau UMK di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Rapat sebentar lagi akan mulai ya. Di sini selain UMK juga akan dibahas soal upah minimum sektoral kabupaten atau UMSK Indramayu tahun 2026. yang ketiga Ketua Serikat Pekerja PT BPN Indramayu Jabar belum 3 orang yang tidak hadir dari 20 kali Pak. Berarti 21 sedangkan volume kita minimal 16 orang. Ini disepakati rapat bisa dilaksanakan. Ya bisa ya, karena sudah lebih dari 16 ya. Ini aja, maka dari kalangan pengusaha maupun pekerja dan insya Allah kami dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu memfasilitasi yang terbaik dan mengambil keputusan yang terbaik juga dengan BPS untuk sama-sama kita dengarkan. Diharapkan secara bertahap nanti UMK ini bisa mendekati ke hidup layak. Jadi kami juga berhubung dengan Kemendagri hari Rabu sosialisasi PP yang baru ini 44 tahun 2025, kemudian hari Kamis tanggal 14 kami di kantor provinsi, dan hari ini kita sudah menyampaikan usulan untuk UMK. Paling lambat ditunggu hari Senin jam 14.00 di provinsi. Walaupun kita rapat untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari keputusan itu sendiri. Jadi di sini sebelum ke pembahasan rapat, Badan Pusat Statistik atau BPS terlebih dahulu ya menjelaskan soal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu, di mana dari keterangan BPS, pertumbuhan ekonomi Indramayu ini cukup kecil ya angkanya, yakni hanya 2,18% saja. Adapun faktor yang mempengaruhi kecilnya pertumbuhan ekonomi di Indramayu ini menurut BPS adalah karena sektor ekonomi di Indramayu didominasi lebih besar dari sektor migas. terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau untuk pertumbuhan ekonomi ini memang Indramayu berbeda dengan rata-rata kabupaten Jawa Barat kepada India. Kebetulan hanya melakukan hubungan. Jadi kalau untuk Indramayu ini penghitungan PDM-nya dipengaruhi dari sektor dominan yaitu di dalam migas kepada dulu sampai dengan migas dan penggalian sampai dengan industri pengurangan. Nah, kalau migas ini dia punya ciri khas yang lebih berbeda dengan bangsa yang lain. Jadi kalau misalnya seperti pengalaman ini dominan di Indramayu, pengalaman ini punya konsep yaitu batasan waktu. Jadi kalau misalnya si kilang sudah dibatasi dengan 150.000 barel per hari misalnya, nah output itu tidak akan berubah apabila inputnya diubah misalnya tenaga yang ditambah atau input minyak mentah ditambah karena punya batasan konten atau output konten. Jadi batasannya itu batas mobil per hari ya, nggak bisa lebih. Jadi akhirnya pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan lapangan usaha lain. Jadi kalau misalnya digabungkan dengan keseluruhan lapangan usaha yang ada di Indramayu, sehingga nantinya pertumbuhan secara rata itu lebih berada di bawah Jawa Barat karena memang ada bukan di sektor migas yang mengerek ke bawah. Jadi apa namanya kecilnya pertumbuhan ekonomi itu ada dipengaruhi dominannya usaha migas di Indramayu. Begitu ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya
Saya Julian Asep, Ketua Apindo Kabupaten Indramayu. Pada saat ini kami ingin menyampaikan ataupun memaparkan situasi dan kondisi di Kabupaten Indramayu. Yang pertama tentang upah minimum kabupaten dan upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, sekaligus kedua-duanya dibahas dalam satu hari ataupun hari ini. Nah, tadi yang sudah dipaparkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu, mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini sudah paham dan jelas ya, ada formula yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Nah, karena itu 0,5 sampai 0,9. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini jangan sampai kejadian yang kemarin itu terulang. Karena apa? Karena kalau kejadian terulang lagi, barangkali siar di luar kan nggak bagus ya. Jadi kami mohon kesadarannya. Kami juga sebagai Asosiasi Pengusaha Indonesia itu suatu wadah aspirasi pengusaha. Oleh karena itu, antara pengusaha dengan pekerja itu saling keterkaitan, saling membutuhkan. Pengusaha pengen berjalan dengan harapan maju. Nah, pekerja juga sesuai dengan harapan dia, pengen kesejahteraannya terpenuhi. Nah, untuk itu kami mengingat dan menimbang kenapa Apindo itu untuk menaikkan upah minimum kabupaten ataupun upah sektor. Saya mengingat di Kabupaten Indramayu itu pertumbuhan ekonomi kan sangat minim, 2,19%. Artinya tidak seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi dan juga kita mengingat juga Indramayu itu sekarang lagi mewujudkan kawasan industri. Jadi kami mohon kepada serikat pekerja memahami dan mengerti situasi dan kondisi ekonomi saat ini, supaya kawasan industri itu terwujud. Insya Allah penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan mengurangi tindak kriminalitas itu berkurang, dan juga meningkatkan PAD. Jadi kami mohon supaya investor itu masuk, karena saat ini saya itu sudah memberikan surat kepada Ketua Apindo ataupun ke Apindo itu, kami sudah menerima 3 investor lagi di tahun 2026. Dan maka dari itu mohon didukung semuanya, baik Pemda ataupun serikat pekerja dan juga perusahaan-perusahaan yang mewakili yang ada di sini. Kami mohon dukungan dan supportnya. Nah, Kenapa pertumbuhan ekonomi Indramayu ini sangat rendah? Karena daya beli masyarakat Indramayu itu berkurang karena upahnya kecil. Kalau menurut saya, ketika upahnya besar, saya yakin pertumbuhan ekonominya pun akan besar. Terus menanggapi terkait masalah terkait industri-industri yang akan masuk ke Indramayu, kami juga dari unsur serikat pekerja sangat mendukung, tapi tetap tidak menyampaikan upah layak untuk teman-teman pekerjanya nanti. Terus yang saya mau tanyakan, hari ini akan memakai pertumbuhan ekonomi Indramayu, apa pertumbuhan ekonomi
Cirebon, Jawa Barat. Karena mungkin triwulan ekonomi Indramayu sangat kecil di angka 218, dan sidang tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah menggunakan pertumbuhan ekonomi Indramayu. Makanya kami dari Serikat Pekerja mengajukan untuk pertumbuhan ekonominya jangan memakai Indramayu, pakai Cirebon ataupun Jawa Barat. Karena sebelum-sebelumnya juga tidak pernah memakai pertumbuhan ekonomi Indramayu dengan alasan Indramayu tidak surplus pertumbuhan ekonomi apa-apalah dari tahun-tahun kemarin. Maka jika tahun ini menggunakan pertumbuhan ekonomi Indramayu yang sangat kecil, saya tidak sepakat. Betul nggak, kawan-kawan? Maka kami meminta agar memakai pertumbuhan ekonomi Cirebon ataupun Jawa Barat. Terima kasih. Mungkin sekian. Mohon usulan dari pemerintah itu agak berat alpanya. Survei sudah disampaikan oleh BPS dan ini sudah disepakati oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Provinsi Jawa Barat bahwa angka inflasi di 2,19%. Kemudian ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Ini karena pertumbuhan ekonominya sangat rendah dan pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan survei di tiap kabupaten. Jadi menggunakan pertumbuhan ekonomi kabupaten 2,18. Kami juga sebenarnya merasa prihatin sekali lagi ya dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil, sehingga kami dari unsur pemerintah kalau disetujui oleh Dewan Pengupahan kita mengambil alfa koefisien alfa yang tertinggi 0,9, walaupun instruksi dari provinsi seharusnya alfa itu hanya di rentang 0,5 sampai 0,6, tetapi tentunya dengan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil kami tidak sampai nanti mengambil koefisien alfa di tanah itu, sehingga kalau disepakati oleh rekan-rekan semua anggota Dewan Pengupahan kami ambil alfa yang tertinggi 0,9, sehingga apabila dikalikan dengan UMK tahun berjalan tahun ini yang nominalnya 2.794.237 itu kita kenaikan UMK sebesar 4,15% dikali 2.794.237, nilainya adalah di nominal rupiahnya 116.016 rupiah, sehingga UMK ini UMK untuk tahun 2026 itu 2.794.237 ditambah 116.016 rupiah menjadi 2.910.253,72, kita bulatkan menjadi 2.910.254 rupiah. Bagaimana? Semua anggota Dewan Pengupahan bisa dipahami keterangan ini? Bisa disepakati semua ya angkanya? Untuk sedangkan pertumbuhan ekonomi kita itu kecil sekali, padahal kalau nggak salah kemarin aja kalau nggak pakai 6,5 itu Indramayu itu tertinggi, kita mungkin lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi kenapa tiba-tiba dalam jangka 1 tahun belum ada sudah drastis sekali turunnya untuk pertumbuhan ekonomi cuma 2,18 itu yang saya katakan untuk mengejar hidup layak itu kok jauh sekali. Nah itu timpang itu. bahasanya secara bertahap. Oleh karena itu kami juga yang tadi sudah saya sampaikan prihatin dengan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu kita dongkraknya hanya kemampuannya hanya mendongkrak di alfa, kita ambil alfa yang tertinggi, hanya sampai di situ kemampuan
kemampuan kami karena angka dari BPS kan sudah berbicara seperti itu, PP-nya sudah berbicara seperti itu. Sekali lagi kita bisa mengusulkan setinggi-tingginya sesuai keinginan kita, tetapi tetap kita ada batasan mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga kebijakan dari pemerintah yang dapat kami ambil hanya mengambil koefisien alfa yang tertinggi. Walaupun pada rapat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat kemarin didorong itu hanya di rentang 0,5 sampai 0,6. Tetapi dengan melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu yang kecil, kami tidak mungkin mengambil rentang angka di situ. Kami kalau disepakati, kami mengambil rentang alfa yang tertinggi 0,9. Industri di mana-mana. Kenapa Pak akhirnya cuma segitu kenaikan pertumbuhan ekonominya di Indramayu? Padahal kalau kita baca di media-media ini cukup signifikan kenaikan pembangunan yang ada di Indramayu. Kenapa tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Itu yang saya bukan sumber, tapi ada juga apakah itu data itu cuma sekedar data tapi tidak benar-benar valid, ataukah memang benar-benar valid, itu yang terjadi. Untuk ekonomi, kalau melihat di pas 2025 kan ingin saja dia memang untuk 2025 tidak begitu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya mandek kan. Kenapa dia di tahun 2024 itu kecil? Kalau kita menurut 2023, Indramayu itu setelah proyek RDMD, setelah penghilangan migas punya kenaikan output dari 125.000 barel per hari ke 150 barel per hari, itu meningkat di 9,76%. Signifikan sekali, paling tinggi di Jawa Barat. Nah, setelah tahun 2023, ini akan ada suatu fenomena di mana setelah pertumbuhan itu akan melambat. Jadi kalau setelah mendapat pertumbuhan yang tinggi, itu biasanya kita akan melambat. Lambatnya kenapa? Karena nilai output yang sebesar tahun sebelumnya itu akan nggak pernah kita dapat kembali. Selama Pertamina Bukit tidak melakukan proyek RDMP kembali, itu akan sangat sulit didapatkan kembali nilai pertumbuhan ekonomi yang sebesar 9,7. Jadi memang setelah pertumbuhan tinggi biasanya akan berikut dengan pertumbuhan yang lambat. Yang kedua, pada tahun 2024 itu kalau dicatat itu pertumbuhannya Pertamina, jadi penghilangan gas itu justru turun, jadi melambat. Perkenalkan dan perkenalkan kami dari Serikat Buruh kami yang ada di wilayah Tangkalan. Dalam hal ini ada pemikiran liar saya yang semakin tidak mengerti terkait pertumbuhan ekonomi di mana angkanya lebih kecil dan mendominasinya itu saya heran dari gas aja, kilang aja, Pertamina saja. Sementara saya pikir terkait pertanian juga saya membacanya adalah hal yang mewarnai terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga timbul tanda tanya dari pikiran liar saya, apakah ini data benar-benar menjadi valid, apa sekedar karangan, sehingga nominalnya tidak memuaskan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul, semua sektor atau lapangan usaha itu mewarnai perekonomian Indramayu. Tetapi memang dominasi migas itu dari penggalian dari dulu sampai hilir ya, ada penggalian, ada pengujian, ada perdagangan sampai dengan produksi migas itu mewakili sekitar 43% kalau nggak salah dari perekonomian itu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kenapa pertanian tidak ikut mewarnai sebenarnya mewarnai Pak, karena mungkin dominasinya lebih rendah daripada sektor migas. Jadi kalau kita lihat pertanian itu sekitar 19%. Jadi memang kalau misalnya, nah kembali lagi Indramayu ini unik Pak, karena sektor-sektor unggulannya migas maupun pertanian itu punya output constraint. Output constraint itu Bapak mau tambahin berapa banyak pekerja pun, berapa banyak bibit maupun tanam pun gitu ya, kalau memang sudah maksimal dia akan tumbuh lebih besar lagi. Beda kalau sektor industri atau jasa,
Begitu sektor industri itu ditambahin bahan baku, ditambahin mesin, ditambahin tenaga kerja, produktivitasnya akan meningkat. Demikian pula jasa, misalnya perbankan atau begitu banyak, begitu tambah layanannya, begitu tambah servisnya, itu akan meningkat. Nah, untuk migas dan pertanian itu ada output constraint. Output constraintnya apa? Bahannya itu nggak bakal bertambah Bapak Ibu setiap hari. Bahkan akan mengalami penurunan walaupun kita memiliki AP2B, lahan yang dibatasi untuk dialihfungsikan. Nah, itulah ada namanya output constraint. Nah, output constraint ini yang menyebabkan Indramayu nggak bisa tumbuh tinggi karena si dua dominan lama besarnya adalah migas dan pertanian. Tetapi selain LPG yang menggunakan migas, BP sudah menggunakan indikator laju pertumbuhan ekonominya tanpa migas. Jadi komponen migas itu dikeluarkan dari perhitungan PDGAJ. Tetapi sayangnya indikator ini tidak digunakan dalam perhitungan kenaikan upah minimum, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar penghitungan. Padahal dengan sifat Indramayu yang unik ini, kalau menurut kami sih bisa digunakan. Tetapi memang karena sudah ada PP 49 2025 yang mengatakan bahwa yang dihitung adalah LPG itu dengan migas di dalam. Jadi atau mungkin kami sudah mendapatkan juga list LPG se-Indonesia misalnya itu yang digunakan sebagai dasar. Nah, itu mengapa akhirnya yang digunakan adalah LPG dengan migas, padahal untuk daerah-daerah yang punya ketergantungan terhadap salah satu lapangan usaha itu akan sangat merugikan. Demikian, terima kasih. Dari PT-nya sendiri kecil, saya minta alfa, maka jadi ini karena dengan kecil sih kemarin itu. Indramayu ya entah dengan bercanda atau tidak 0,5 sampai 0,6. Saya bisa nggak bisa, katanya dibalikan dari itu DPM. Nanti kalau Depok gimana? Padahal kami Senin ini harus sudah menyampaikan Pak. Ketika Senin kita tidak menyampaikan, ya udah yang dipakai perhitungan mereka. Itu artinya kayak di kios ini juga jangan sampai terjadi. Karena PT ini justru bukan kewenangan kami, tapi terkait dengan alfa ini kami bisa untuk menunjukkan baik dari Apindo, PT maupun unsur pemerintah itu. Maka kalau memang disepakati terkait dengan UMK ini, ya ini hasilnya ya, dengan pertambahan ini. Makanya UMK Indramayu tahun 2026 ini UMK tahun berjalan 2.737 ditambah dengan nilai penyesuaian UMK-nya 116,72, jadi menghasilkan 2.910.253,72 dibuatkan dengan 2.910.254. Ini yang kami hitung dari tadi malam juga. Jadi kami juga memang lagi saya juga memahami, tapi hanya ketika tarik dari BPS kami tidak bisa untuk berubah kecuali berubah apa. Makanya kita sekali lagi ketika kami perdebatan mereka meminta alfa Japan itu 0,5 0,6, kalau untuk India saya bisa alfanya 0,9 itu. Ya mungkin sebagai perbandingan agar nanti perhitungan tidak ada itu maksudnya. Itu nanti terkait UMSK mungkin nanti dibicarakan setelah Tuhan itu mungkin, atau kalau mau lanjut maka tapi kita sepakati dulu nih Mas Adi. Karena kami tidak bisa berbuat banyak, dari BPS sudah menjelaskan isiannya ya terkait dengan perhitungan bagaimana PNI menghasilkan angka demikian. Ini yang petugas ekonomi yang nggak tahu saya juga dari 9, berapa menjadi 2,18 itu Mas Adi. Tapi terkait alfa saya berani katakan saya alfa saya punya hak, walaupun nanti saya hanya sedang termasuk juga nanti di faktor sektor. Ini hanya semuanya kata dulu. Atas 100% KHL. Kalau kita tidak mengajukan. Gini Pak, waktu kan masih panjang. Dalam arti
saya baca itu kan paling lambat itu kan tanggal 22 ya, ini kan masih panjang lah, jadi kita jangan terlalu buru-buru lah, untuk itu kita santai bisa ketemu gitu. Maksudnya terkait masalah ini kita kan diskusikan dulu Pak dengan teman-teman serikat pekerja. Maksudnya saya juga tidak bisa langsung mengambil keputusan karena saya juga harus ada masukan dari teman-teman Pak. Benar, ya saya belum ada satu, besok satu, Minggu, Senin ini harus diserahkan. Kemarin juga kami rapat tuh Pak, ya kami sempat protes juga. Ini rapat hebat banget sih. Saya di DPR tadi kan saya perhitungan rapat hari Senin Pak. Saya Senin hari Selasa dengan mengembalikan berkas itu 20 karena tanggal 24 ini sudah diumumkan semua Jawa Barat. Jadi buat tahun 2020 termasuk juga LPSK nanti diumumkan. Nah kita punya DPR yang sedikit ini kan kalau tanda tangan bukan saya juga bisa langsung ke rumahnya. Tapi ini harus tanda tangan bupati. Bupatinya kalau Sabtu Minggu kan nggak mungkin. Sebenarnya ibu bupati nggak ada, mungkin Senin saja. Saya habis itu langsung berangkat atau saya langsung taruh soft kopinya dulu. Selasa saya kasih hard kopinya. Tapi tetap nanti saya sampaikan ya Mas, termasuk baik itu MK maupun sektor di segini yang saya perjuangkan untuk Indramayu. Nanti baru saya bawa ke sana nih. Silakan, kita masih punya waktu hari ini. Maka akan dulu, maka ini kita bicara tentang UMK dulu. Kalau karena ini poinnya bikin di poin PE yang jadi perdebatan. Saya juga makanya kemarin saya pulang ke kisah tuh. Kenapa Indramayu sih? Turunnya gratis Pak dari 9 menjadi 2. Kenapa yang tidak dipakai simpul saja? Ini sudah perhitungan dari BPS bahwa seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia data ini sudah online. Ini maka hari Jumat ini Bu Kadis Punten maka nanti dibicarakan dulu Pak. Silakan sebelum ini sesi 1 karena keempatnya belum selesai dibicarakan dulu nanti habis Jumat nanti dilanjutkan dengan mudah-mudahan pembahasan tentang UMK selesai berjalan dengan 1 atau sejam terus dilanjutkan dengan sektor itu maka pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kalau pertumbuhan ekonomi kan peningkatan produktivitas barang dan jasa. Kenapa rendah? Karena di sini kalau BPS itu Badan Pusat Statistik kan menyeluruh, bukan terpaku kepada Balongan ataupun yang lainnya se-Kabupaten Indramayu. Dan juga BPS juga tidak asal mengeluarkan angka. BPS juga survei ke masyarakat. Dan yang kedua itu inflasi. Inflasi kenapa rendah juga? Ini inflasi juga kan karena di sini daya beli melemah. Nah untuk itu kami mohon karena ini mengacunya khususnya Apindo ya dari unsur Apindo, saya tidak keluar dari koridor undang-undang. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 itu sudah ditentukan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan alfa. Nah untuk itu kami selaku unsur Apindo itu sudah berkoordinasi komunikasi dari mulai DPP Apindo Jakarta dan juga DPN Apindo Pusat. Kemarin saya sudah meeting se-Indonesia. Dia malah menekan alfanya itu di angka tadi yang dibicarakan oleh Ibu Kadis itu 0,5 maksimal 0,6 dan juga Pak Kadis waktu saya rapat dengan Pak Kadis juga menekankan apa supaya investor itu masuk ke KDN. Jadi saya tidak panjang lebar ini Mas Adi dan juga Ibu, punten Bu, supaya cepat ini saya tidak panjang lebar karena saya sudah diskusi dengan pengurus ada Paris, Pak Antoni dan juga Mas Narman dan yang lainnya kemarin sampai jam 11 malam ya udah diskusi dan sepakati. Kami juga ikut dengan pemerintah alfa di 0,9. Padahal KDN menekan maksimal
maksimal, dan lupa itu ketua DPP Apindo Jabar, Apindo 0,6. Tapi saya punya konsekuensi dan juga saya bertanggung jawab apabila dia kok kenapa sangat tinggi, karena saya juga tadi itu yang saya sampaikan, saya katakan Indramayu itu UMK-nya harus ideal, jangan sampai berada di bawah dan tinggi itu, makanya saya berani 0,9. Ini sesuai ngikutin pemerintah juga. Padahal saya pasang badan, itu saya pasang badan karena dia menekan 0,6 maksimal. Nah, kita bubar-bubar nanti dulu. Padahal saya udah ancam. Kalau ini konsekuensinya dia menekan kita dan juga ada sanksi, saya bubar. Pengupahan dari unsur itu bubar. Karena apa? Yaitu saya membela dan ingin pekerja itu sejahtera. Bisa dijelaskan Pak hasil dari rapat Dewan Pengupahan hari ini seperti apa Pak? Alhamdulillah ya berlangsung kondusif, baik dari Apindo, SP maupun dari kami pihak pemerintah menyepakati terkait UMK sama UM sektor kabupaten tidak ada permasalahan, walaupun ada ya riak-riak sedikit lah terkait kenapa PE pertumbuhan ekonomi di Indramayu ini turunnya drastis dari 9 menjadi 2,18 atau 2,19, itu yang jadi pertanyaan mereka. Dan ini kan menjadi pertanyaan juga, cuman itu kan ranahnya BPS. Makanya kami untuk win-win solutionnya lah di situ, nilai alfanya, karena nilai alfa kan sekarang penentuannya antara 0,5 sampai 0,9. Nah, yang kita ambil yang paling besar 0,9-nya itu, makanya mereka ya logowo lah. Karena sebenarnya baik nilai alfa misalnya 0,5 terus pertumbuhan ekonominya besar juga, kasarnya tuh itu paling signifikannya kan paling kenaikannya di angka 300-an lah. Nah, yang kedua terkait dengan upah minimum sektor, ini yang sebenarnya krusial yang saya sikapi, makanya tadi saya koordinasi lah dengan beliau-beliau termasuk Apindo juga, karena upah minimum sektor di kita ini dulu di tahun 2025, ini kan untuk 2026 ya, ini penurunan, coba 3 juta, 4 juta, malah kemarin jadi 2.700.000 sekian lah. Ini kan jadi pertanyaan juga jadi buat mereka SP. Makanya kami sekarang mengembalikan lagi terkait dengan upah minimum sektor tuh yang kami ambil SK Gubernur tahun 2020 yang nilainya sekitar berapa tuh, 3.970.000-an lah kalau nggak salah, ditambahkan dengan kenaikan presentasi nilai tiap tahunnya, kalau nggak salah sekitar ada nilai 147 tak berapa. Nah, disitulah kita disepakati terkait dengan permintaan Apindo ya, alhamdulillah mereka menyepakati dengan catatan juga, dengan kelegoan hati. Malah tadi Pak Durian ngomong saya ya pasang badan SP ini ya hebat, saya bilang Apindo bisa sampai 0,9 maksimal. Biasanya Apindo kan pengen paling rendah paling rendah, dan memang instruksinya juga paling rendah. Saya juga di instruksi yang rendah, cuman kalau di instruksi yang rendah saya jangankan jam 1 malam, besok aja gak bakal selesai. Saya udah memperkirakan, makanya saya akan ya pribadi lah saya mendekati mereka itu, karena ini kan demi kondusivitas. Untuk UMK sendiri fixnya jadi berapa? Nah, untuk UMK sendiri ini UMK Kabupaten ya Indramayu ini dengan nilai penyesuaiannya 116.016 rupiah 072. Jadi UMK-nya sendiri dari tahun kemarin, tahun berjalan ya, 2.794.237 ditambah 116.000
16,72 rupiah sama dengan 2.910.253,72 dibulatkan menjadi 2.910.254. Nah, ini kenaikan dari 2.794.237 menjadi 2 juta, dari 2.794.237 rupiah menjadi 2.910.254. Ini untuk UMK. Nah, untuk sektornya kita pakai angka 3.580.956,50 rupiah ditambah dengan nilai penyesuaian sektornya 148.681,31 rupiah menjadi 3.729.637,81 rupiah dibulatkan menjadi 3.729.638. Dan alhamdulillah disepakati bersama, tinggal nanti kami menghadap Bupati untuk ditandatangani, kemudian rekomendasi ini diserahkan ke Gubernur, dan secara serempak insya Allah tanggal 24 kalau nggak salah di Selasa ya, ini akan diumumkan. Ini yang kita tunggu-tunggu terkait dengan UMK maupun UM sektor kabupaten. Berarti hari Senin langsung ke Bandung ini menyerahkan ya, Pak? Kenapa hari Senin ke Bandung? Karena deadline-nya itu hari Senin, deadline batas akhir. Perkiraan saya kan Sabtu Minggu kan mungkin belum bisa Bupati tanda tangan. Tapi kalau tanda tangan juga bisanya tutup. Nah, hari Senin nanti saya kirimkan dua berita acara terkait UMK sama UMSK. Hari Senin paling lambat jam 11.59 kalau kami kirimkan, dan nanti diumumkan. Kenapa? Kalau di atas itu ini bakal diterima. Yang dipakai nilai UMK provinsi itu tuh. Tapi kalau nilai kita di bawah yang dipakai nilai provinsi, tapi kalau kita yang di atas dipakai nilai kita. Yang penting jangan melebihi batas akhir ketika menyerahkan berkas Dewan Pengupahan gitu. Apalagi Kawit, berarti untuk tahun ini mah kondusif ya, tidak ada demo ya? Bukan saja kondusif tidak ada demo, ya melebihi ekspektasi lah. Saya perkirakan juga jam 7, jam 8 malam ini sebelum asar sudah ada kesepakatan. Cuman di awal aja kan terkait nilai pertumbuhan ekonomi itu dari 9, berapa jadi 2,18 ya. Jadi kan ya itu kan sama saja kan penduduk miskin kan sebenarnya kan. Kalau banyak kan pertumbuhan ekonominya kan rendah. Karena kalau dulu tuh kita ngatunya ke Cirebon. Iya. Sekarang tinggal kita buka Google atau kita tanya langsung ke kementerian maupun provinsi, nanti keluar semua pertumbuhan ekonomi semua kabupaten kota itu bisa langsung disampaikan. Apalagi tadi ketika BPS juga datang kan menyampaikan, walaupun alasan itu banyak yang tidak diterima sama mereka tuh. Jadi hasil rapat tadi untuk UMK Indramayu 2026 diusulkan sebesar 3,9 juta ya. Baik, mungkin sekian laporan atau liputan saya kali ini. Nantikan liputan-liputan saya selanjutnya.